Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya di pembahasan tentang trading. Yang seperti kemarin saya bilang, kita akan lanjut ke pembahasan masih tentang euro. Tapi di sini kita berbeda, akan membahas tentang pergabungan antara euro dan USD dolar Amerika ya. Oke. Untuk USD, euro USD ya, sebentar. Nah, ini dia. Jadi tampilan seperti ini ya. Jadi di pembahasan ini saya akan menjelaskan tentang langsung ke karakter EUR USD itu sendiri ya. Oke. Fundamental. Jadi penjelasan fundamentalnya ya. Langsung ke karakter. EUR atau disebut dengan euro ya. USD atau sering disingkat EU merefleksikan nilai tukar antara dolar Amerika Serikat atau USD terhadap dolar Eropa atau EUR. EUR sendiri merupakan mata uang dari gabungan negara Uni Eropa yang diterbitkan oleh Bank Sentral Eropa atau ISBC ya. Saat ini ada 17 dari 27 negara dari Uni Eropa yang menjadikan EUR sebagai mata uang resmi. Sebagai mata uang resmi negaranya pastinya ya. ECB berperan seperti Bank Sentral Amerika atau The Federal Reserve untuk menjaga stabilitas nilai tukar, menjaga inflasi, suku bunga, dan lain sebagainya. EUR USD ditransaksikan berlawanan arah dibandingkan nilai tukar USD terhadap mata uang lainnya. Ketika EUR USD naik, artinya EUR menguat terhadap USD, dan begitu pun sebaliknya. Jadi jika trader memiliki analisis bahwa USD akan menguat, maka posisi yang ditransaksikan adalah posisi sell terhadap EUR USD. Sedangkan jika trader beranggapan bahwa USD melemah, maka posisi yang ditransaksikan adalah buy EUR USD. EUR USD sangat dipengaruhi oleh berita-berita dan data ekonomi Amerika Serikat. Sangat terpengaruh ya. Namun bukan berarti berita fundamental negara Amerika saja yang mempengaruhinya. Mempengaruhi pergerakan nilai tukar pasangan ini, melainkan juga dipengaruhi oleh berita dan data ekonomi Uni Eropa. Meski secara jangka pendek berita Amerika Serikat yang lebih dominan ya. Jadi Uni Eropa atau UE secara umum didominasi oleh negara Jerman dan Prancis yang berpengaruh pada EUR USD. Sedangkan data-data berita fundamental ekonomi Amerika yang perlu diperhatikan sama seperti pada pasangan mata uang lainnya. Secara umum yang diperhatikan adalah kebijakan Bank Sentral Amerika, pidato presiden, dan kebijakan ekonomi yang dibuat. Karena perbedaan selisih waktu antara Amerika dan Eropa ya. Sehingga data ekonomi Eropa dirilis sekitar 4-8 jam sebelum pembukaan transaksi pasar Amerika. Maka biasanya trader merespon berita ketika diumumkan data ekonomi Eropa, kemudian juga merespon kembali pengumuman data ekonomi Amerika. Pada kondisi-kondisi inilah pergerakan EU sangat volatile. Nah, jadi untuk di karakternya kan selain sangat liquid, ciri lain pasangan ini yaitu kisaran spread yang sempit. Hal ini semakin membuatnya ideal untuk trading. Kan dalam time frame super singkat ya. Karena likuiditasnya sangat tinggi. Banyak trader dari seluruh dunia yang melakukan transaksi EU
sehingga mengurangi kemungkinan adanya gap harga pada jangka pendek. Kalaupun ada lompatan harga hanya di kisaran 10 atau sampai 20 pips ya, pada kondisi normal. Lompatan harga ini terjadi karena respon dalam waktu singkat terhadap pengumuman data atau berita penting. Nah, gaps tersebut biasanya juga melatih angka-angka teknikal. Dengan kondisi ini, para scalpers trading dengan strategi scalpingnya hitungan menit sering bertransaksi hanya pada satu candle, time frame 1 atau 2 menit saja. Setelah target profit atau posisi call toss-nya terpenuhi, ia akan mengulangi open posisi pada candle-candle menit berikutnya. Nah, jadi seperti itu ya karakter antara dua mata uang YUR USD ya. Untuk pembahasan kali ini cukup mungkin ya. Kita lanjut lagi nanti pembahasan YUR dengan yang lainnya. Oke. Untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Salam trading.